Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbal Alamin. Halaman petuh sikurung. Halaman petuh sikurung dalam kurung adapun alamah yang besar. Adapun alamah yang besar, tanda-tanda kiamat yang raya. Yang alamah yang besar. Tanda-tanda kiamat yang raya nepegah itu 10 perkara. Menyo tanda-tanda kiamat kecil nyu jadat kali kebegah helikut. Banyak perjudian, banyak perzinahan, macam-macam tu. Kali kebegah helikut. Le urung jahi lam nanggro yang kat je raja hana mufhum agama. Yang tanda kiamat sughra. Adapun tanda kiamat yang besar, alamah yang besar itu 10 perkara. Seperti telah berkata Syekh Ahmad An-Nafrawi, Syekh Ahmad An-Nafrawi atas risalahnya, risalah kitab. Nana begah le Syekh Ahmad An-Nafrawi nan karang sebuah kitab, begah tentang kiamat. Bagi kiamat itu beberapa alamah yang wajib beriman dengan dia. Kiamatnya na tanda-tanda yang tanya wajib tak beriman. Wajib tak yakini, wajib tak patuhi yang bawa nyanyi tanda kiamat. Tanda Allah nenek pegat uro bangkit, makna kiamatnya adalah uro bangkit. Uro berdiri manusia dari kubur, itu kiamah namanya. Makanya kiamah kan tiam, berdiri, bangkit dari kubur. Dan yaitu atas 2 bagi. Yang keberah tanda-tanda kiamat, nyuna 2 ile. Pertama kubra dan kedua sughra. Nyolah kitab buatnya menan keberah. Nah tanda kiamat kubra, kiamat yang raya. Keduanya sughra, tanda kecil. Maka yang sughra itu telah lalu. Adapun tanda-tanda kiamat yang ubud, nyu kali keberah liket. Yang sughra, nyu kali ka. Dan kubra itu 10 yang muafakat ulama itu lebih 5 perkara. Ya, jadi tanda kiamat besar, kiamat kubra 10. Bak 10 nyan pun nak khilaf ulama. Bak 10 perkara tersebut lebih 5 nyan muafakat. Ya, ke 5 perkara mentang dari 10 nyan lebih 5 nyan muafakat, sepakat para ulama menyatakan tanda kiamat kubra. Berarti nak padik-padik boh kan tanda kiamat kubra nanti masuk dalam tanda kiamat sughra, tanda kiamat kecil tu. Jadi meno dalam 10 nyan nak khilaf sik para ulama. Nak juga menyatakan bahawa padik-padik boh nyan kan tanda kiamat besar, akan tanda kiamat kubra. Cuman lebih dari 5 boh nyan nyeu. Tapi hana teruk 10 sik. Ya, tah contoh, pertama keluar dajjal. Nyo tanda kiamat kubra yang lebih 5 boh benar. Ya, pertama keluar dajjal. Kemanya 10 huntu. Cuman dalam 10 nyan beda juga fatwa ulama. Pertama keluar dajjal, kedua turun Nabi Isa bin Maryam dari langit yang kedua. Atau Nabi Isa hidih, Nabi Isa nyan bak langit yang kedua. Nyan Nabi Isa akan turun kembalinya tanda kiamat kala. Nyan memang pemahaman katanya, etiket katanya Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman salah satu bentuk aliran sesat awaknya natren Sayyidina Ali dalam. Lagi pandangan urang Syiah kan? Sebahagian daripada etikut Syiah. Dalam Syiahnya le model sik dalam keberah. Salah satunya yaitu meyakini mereka itu akan turun Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hana meninggal nak etikut awaknya. Menyebut tanya Ahlussunnah wal Jamaah, hana le Sayyidina Ali ka wafat ke? Ka meninggal ke Sayyidina Ali? Hana tren le Sayyidina Ali. Itanyo Nabi Isa yang natren. Ya, nyamban karena etiket mereka itu Sayyidina Ali nya rap-rap menyamai Nabi Muhammad. Ya, nyan lagi nyan lah dalam pandangan waknya. Itu hana Sayyidina Ali nya adalah salah satu daripada sahabat Rasulullah, masuk dalam Khulafaur Rasyidin dan juga orang yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk syurga. Jadi yang keduanya turun Nabi Isa. Nabi Isa di langit yang kedua. Yang ketiga keluar Dabbatul Ar. Ya, Dabbatul Ar binatang.
Nah sabuh keluar binatang di bumi, akan tubit sabuh binatangnya sehingga kiban dan patah mungkin akan menjelaskan nanti. Taban tu nak pegah kiban tentang masalah Dajjal. Siapa namanya, di mana keluarnya, bagaimana nanti. Online tentang Nabi Isa, turun Nabi Isa, dan juga akan keluar Dabbatul Ard. Nah sabuh binatang yang mampu berbicara dengan bahasa manusia dengan seizin Allah Ta'ala. Binatang itu akan keluar nantinya. Kiba makna keluar? Apakah dari bumi keluar dia ataupun daerah mana? Nyu tak kala untuk uraian. Nyu gupegah golong gupegah secara detail. Nyu baru gupegah secara umum. Yang jelas ile na keluar Dabbatul Ard. Nah binatang yang akan ditubit sehingga yang binatang tersebut mampu berbicara dengan bahasa manusia. Yang keempat keluar Ya'jud wa Ma'jud. Ya kena tahu dah dengar kan? Jud Ma'jud nya nah bagi Jud Ma'jud nya kan hana. Dalam surah Kahfi kena tahu dah baca ayatnya kan? Inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ard. Dalam surah Kahfi hina nak cerita tentang Jud Ma'jud. Jud Ma'judnya ni sabuh bangsa manusia raksasa menyu tak kita yung sebab ji raya kita tahat berat raya di dan ji hana mati kan hana mati iji baru mati sabuh keturunan yang yaitu apabila karena keturunan ji seribe huyup nya baru mati sabuh dia tu ji menyu tanyo baik dakun truk mu seribe mu setuh mu siploh mu cucor kadang rempa kam meninggal tanyo nya menyu manusia tapi Jud Ma'jud seribe boh keturunan nya baru mati yang kecil ji jai dak tahan ketat najai je. Lagi pegah dalam kisah Jud Ma'jud kurik gunung kena. Memang kena cerita dalam surah Kahfi tentang Jud Ma'jud nyan masa Nabi Zulkarnain nilai zaman. Dua buah perhimpunan gunung yang kagedo ikutnya. Yang kehinan dan kepegah salah sabuh daripada penghambat keluarnya Jud Ma'jud ke belahan bumi yang dihuni oleh manusia adalah selama manteng terdengar suara azan di bumi. Apabila azannya hanali terdengar di bumi, maka benteng yang dipegat oleh Nabi Zulkarnain akan jebol. Ini tubit kena. Ini putra makanan ni. Gedanya manusia, lemo kebu yang kena makanan ni. Apa ji manusia raksasa? Panjang imantang, manjang ji 60 hasta. 60 has kan bentuk kurung 20 meter. Man 20 meter bina urungnya 20 meter. Ke hana 4 imat gedanya lagi imat sidom. Lagi imat darut. Lagi imat 1 dirham menalah. Jadi ada genapkah manusia raksasa itu yaitu Jud Ma'jud nyana. Bahkan ada cerita juga Rasulullah pernah singgah di daerah yang dihuni oleh Jud Ma'jud saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Namun mereka tidak menerima ajakan Nabi untuk masuk Islam sehingga mereka itu bangsa kafir semuanya. Di kafir. Dan kelima yaitu naik matahari daripada pihak maghrib. Ya. Dan kelima, yang kelima yaitu itubit matauro itubit dari arah maghrib arah terbenam, maghrib arah barat. Pada itubit matauro dari arah barat nyanti iji kan darah timur ini ilau hana ilau timur iji hidang bak sama tengah langit. Sehingga denggi bak sama tengah langit akan terjadilah siang yang panjang. Nyanti akan gebegah lem bagaimana dan bak watanya getuk pintu taubat dan bagaimana kejadian. Untuk nak ceritanya. Masing-masingnya babnya nak berah untuk ke insyaallah. Nyambang baik kita tadi dengan manteng Jud Ma'jud, tadi dengan manteng Dajjal, tadi dengan manteng tentai tubik matauro arah barat, keluar Dabbatul Ard. Itu bagaimana proses semuanya yang akan dijelaskan. Jadi 5 macamnya nyo hana khilaf ulama yang menyatakan bahawa nyo merupakan tanda kiamat kubra, tanda kiamat raya. 5 macam tu khilaf. Ni yang pegah haji juga masuk dalam kiamat kubra. Nah yang pegah nyankan kiamat kubra, kiamat sughra sid. 5 perkara ikhtilaf padanya. Ya, 5 perkara. 5 macam dalam tanda kiamat yang lain nyu beda fatwa ulama. Sebahagian pegah nyu tanda kiamat raya sid. Sebahagian kan tanda kiamat raya, tanda kiamat kecil. Ya, pertama terselam bumi dengan masyrik. Masyrik arah terbit matahari. Ya, masyrik kan terselam. Nanggro sehingga di daerah timur entah pun nanggro nyan wallahu alam nyan sehingga hiut le bumo nyan ji nanggro tersebut akan tenggelam akan gaduh di permukaan bumi yang ke lagi ronyo di Miramal kana nanggro pulan beberapa negeri di atas permukaan bumi yang bakal tenggelam nyan memang cuman kebutoi ngahana butoi ramalannya wallahu alam lewatnya tapi yang jelas menyudahnya ini lagi kitab yang kebegah daerah timur
Apakah daerah timur itu punya bahasa tanya Jepang ataupun lain sebagainya? Nya wallahu alam. Ana tanya yang jelas ile singa akan ada depu pakiban. Nyan nananggro ya akan iut le bumo singa sabah-sabah gadah haji. Gadah dari bumi singa nanggro nyan. Jadi lautan sampai habis hidup nanggro. Dan terselam dengan maghribnya. Maghrib kan arah timur, arah barat. Nah, ini juga nananggro di daerah barat singa juga iut le bumo tenggelam, terselamnya tenggelam. Dan juga terselam dengan jazirah Arab. Ya, di jazirah Arab juga ada negeri yang akan tenggelam. Entah ubina ipajuh nanggro yang akan tenggelam tersebut, apakah termasuk Mekah, Madinah, wallahu alam. Yang jelas hilai sehingga nyan juga akan terjadi. Kapan sehingga nyan pun hendak tengok hidanyu. Hidanyu kadang benar tandai sik memang itu secara adat ti hanale hidanyu yo. Mu keturunan hidanyu yang padina pi menyunan keturunan pi hanali kadang. Yang akan tenggelam jazirah Arab. Jazirah Arabnya akan tenggelam sehingga. Cuma punya Arab hanali Ka'bah hanali kibanhi ka urung yang bumo. Maka ji sebahagian ulama nyu menyatakan juga tanda kiamat kubra. Tanda kiamat raya gelengkap dunia oleh Allah Taala. Ya, hanali kehidupan di dunia ke alam akhirat sehingga. Dan asap dengan negeri Yaman akan ditubit asap sehingga di negeri Yaman. Entah asapnya yang maksud dengan dukhan itu pun wallahu alam. Yang jelas lainnya sebab itanya watai golom truk anda tengok. Kadang-kadang si tutung Amerika orangnya si memang karena tanda kadalah hadis Nabi kan ada puitanya. Dan api keluar daripada telaga negeri Aden. Hanya akan ditubit api sehingga daripada telaga negeri Aden. Nyan pun daerah yang teh pakiban nyan pun wallahu alam. Yang jelas naik tubit api sehingga di suatu belahan bumi yang mana api itu berjalan ia serta manusia sekira-kira berjalan mereka itu. Nyan iparuh manusia adum lagi banjir waktu terjadi manusia akan dengan sendirinya payah mengungsi payah minah tempat mungkin bertahan dalam tempat yang banjir nya menanti waktu itu bi apui nya itu bi apunya baik terbayang tanya sang-sang mengudara aja lewat udara ijak kalau dentai kadang ijak rat tanah kadang ijak angker ijak rat tumbuhan lagi ijak yang mereka orangnya kan boleh jadi ya tanya hendak tengok yang gebegah dalam kitab lagi nyo dan kitanya kadang-kadang kalau truk boleh jadi katruk boleh jadi karena isyarah kepada kena truk dan berkata iya serta mereka sekira-kira berkata mereka itu. Jadi artinya berkatanya maksud apunya iparuh mereka itu ya, sehingga mereka itu pun tidak dapat berkata apa-apa sehingga payah minah mendung. Ini maksud ini berkata ini hingga menghalau ia akan mereka itu kepada padang mahsyar sampai mereka itu iparuh liapu tersebut berada di tempat yang lapang yang makna padang mahsyar. Baik bayang tu pada masyarnya berarti kalau gelengkop dunia mandum ke kiamat boleh jadi golom. Sebab maksud ini adalah kenli manusianya bak tempat rumah dro ini. Tapi kai bersapat li apunya ke tempat yang lain ke kentuk padang masyar. Boleh jadi untuk pakiban keadaan di kan macam-macam boleh jadi. Yang jelas akan itu bit apu sehingga akan dihalau manusia. Lagi banyak terjadi banjir di atas permukaan bumi nya kan juga salah satu tanda ya kan tanda kiamat kecil kan nyu masuk dalam tanda kiamat kecil sebahagian ulama dan juga kiamat besar dalam sebahagian ulama yang lain. Dan juga bersalahan ulama pada zahir Sufyani maka dikatakan juga seketengah daripada alamat kubra. Juga nyu bersalahan ulama beda fatwa ulama pada zahir Sufyani. Sufyaninya adalah hero raja yang zalim tak kenaju untuk memang diceritakan kisah siapa Sufyani sebenarnya. Menyutai nama Sufyani memang nanti kebegah Urwah bin Muhammad yang dibangsakan kepada keturunan Sufyan. Abi Sufyan karena dari keturunan Abi Sufyan. Tempik tu gede waktu gede bak masa Nabi kan Abi Sufyan gekente dengan Sufyani. Nyan akan lahir nyan tengok. Yaitu terjadilah peperangan antara kafir dengan Islam. Sufyaninyo adalah raja yang zalim yang geperang-perang li Imam Mahdi teman tengok. Imam Mahdi nak ke hetih pun. Hana yang hana khilaf pun Dajjal, Isa, Nabi Isa keluar Dabbah, keluar Jud Majud. Mataura. Padahal Imam Mahdi na tengah yo. Kahidih hana geperuh. Beda fatwa ulama tentang masalah akan keluarnya makna zahirnya akan bangkitnya Sufyani dikata maksudnya kan sebagian ulama
nyo masuk dalam alamat kubra. Yang terjadi perang besar-besaran tengok. Besar-besaran antara kaum urung Islam urung kafir itu. Urung Islam urung kafir. Sehingga urung Islam mandum-mandum ka putakeun ka menyatu, menyatu bertigom dunia, urung kafir pi menyatu bertigom dunia. Payana kafir. Perang tu. Dan hendaklah kami memulai dengan menyebutkan Sufyani. Berarti kena nyo akan kebegah. Dan jino akan kebegah, akan menyatakan siapa Sufyani itu. Maka kami kata bahwasanya Sufyaninya adalah laki-laki daripada zuriyah Abi Sufyan bin Harb al-Amwi. Makanya kan nyan keturunan Abi Sufyan. Nya Sufyaninya. Yang ke makanya kan Sufyani yang dibangsakan kepada Sufyan. Yang nan Urwah bin Muhammad nan. Sufyan Abi Sufyan bin Harb al-Amwi. Zahir ia dengan negeri Yaman. Di mana dia? Dia itu akan teka tinggal di daerah Yaman. Berjalan ia dengan manusia akan perjalanannya yang baik. Pun nilai jak dengan manusianya cukup gad ji. Irangkul manusia cukup gad pada ibu hajaran ji hingga bawa zahir pekerjaannya. Sehingga masyhurlah urusannya yang bawa ji urung yang cukup gad sehingga kan dikenal. Kan cukup jai ka pengikut dan telah tetap kelakuannya. Ka laginya lah yang dikenal leurang ji. Kemudian berbaliklah ia atas segala manusia dengan celaka. Duda je kurung yang paling buruk je. Nya kehina ke pun ji pimpin negara nanggro dak naju. Sehingga ibu sapat tu ubina urung kafir dum. Watai kaget cukup buruk kaji sehingga raja zalim, maka membunuh ia akan ahli pekan dan menghina ia akan segala orang saleh-saleh. Membunuh ubina urung yang rempak je menyuhanapah lagi pemikiran je, semuanya akan dibunuh. Urung-urung saleh itu akan dihina, akan disandra, akan macam-macam lah. Dan segala ulama besar-besar, ulama juga demikian, yang akan dicari dan dibunuh oleh dia. Siapa dia? Yaitu Raja Sufyan. Dan berjalan ia pada manusia akan sebagai jalan yang jahat. Holai ja'jih ditebar kejahatan. Hanapah urung semuanya akan dibunuh. Dan keluar ia dengan tentera yang amat banyak. Cukup jai pasukan di Sufyaninyo. Lagi mengunjungi ijak aji hingga sampai berkesudahan kepada negeri Syam. Dari Yaman ijak sampai terus habis penghujung daripada negeri Syam. Cuma Yaman kan belah utunong Mekah, belah utunong Arab Saudi Mekah, sampai habis Madinah ke dia, sampai Nanggro Syam kan daerah Palestin tanah apa? Dalam kitab Nanggro Syam ke. Menyatanya orangnya ke Palestina kan, Nanggro Syamnya kapecah. Yaitu je ke Palestina, Peru, Hawaii. Olehnya Jordania juga masuk dalam negeri Syam yang kitab Syam bukan. Ada Nabi Ibrahim kehinan ke jaman di Palestina duduk gak ba Nabi Ismail ke Mekah. Yang Mekah watanya menteng padang tanjang yang tandus. Jadi di Sufyaninyo ijak ngentran tentera yang cukup nya nak takluk dunia ada kan aju. Mengunjungi sampai kepada penghabisan negeri Syam dan berhimpun atas beberapa kafilah yang dinamai dia Bani Kilab. Musapat Bani Kalbin Kilab. Musapat kafilah-kafilah, kelompok-kelompok manusia dong bergabung yang dikatakan dengan Bani Kilab serta saudaranya Bani Kilab. Bermula mereka itu terlebih banyak manusia bilangan-bilangan. Hanya tidak tahu urung yang bergabung kenan Bani Kilabnya dan saudaranya, yaitu jumlah manusianya sangat banyak. Bergabung dengan pasukan Sufyani benar. Dan tersebut dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi. Dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi membangkit oleh Sufyani itu akan rakyat kepada negeri Kufah. Membangkit oleh Sufyani. Ibu sapat du manusia unanggro Kufah daerah Irak. Padanya 15.000 orang berperang berkuda. Rupanya hinan dia tu strategi yaitu pasukan berkuda sebanyak 15.000 orang. Sahabat singa kena geberah kan kembali dalam peperangan lagi zaman masa Rasulullah, sehingga hanali fungsi senjata-senjata lagi urunyo, peluru hanali fungsi, sehingga waktu peperangan yang terjadi dengan Imam Mahdi bersih lagi perang bersama Rasulullah. Jadi hidih di Kufah lah disusun putakeun pasukan di
dibangun pasukan ji sehingga Hinan mulanya tinggal ji akan berangkat untuk dijelajahi mentigom dunia nanti ji. Yaitu Hinan badit dina ke bawah 15.000 orang berkuda, dan membangkit ia akan tentera yang lain pula ke Mekah. Kau kedeh diutus membangkitnya diutus lagi iji bunuhkan di Yaman nih, ikirim pasukan berkuda ke Kufah 15.000 orang, dan juga diutus tenteranya yang lain ke Mekah karena berperang akan Imam Mahdi yang kagawah Imam Mahdi. Imam Mahdi goknya Hinan di Mekah, Hinan di Mekah timbul deh ke Hinan entah lahir Hinan entah pakiban yang jelas ile goknya Hinan tempat ke, dan Hinan ke susun ke pesapat ke penyatu orang Islam Hinan di Mekah. Lagi Sufyaninyo di Yaman. Rumai kirim sebagai bala tentera haji Sufyaninyo ke Kufah. Kirim bala tentera haji ke Mekah untuk berperang dengan pasukan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi Hinan gebaiat kaum muslimin menjadi pengikut Imam Mahdi di Mekah tengok. Bahkan naga pegah di antara bukit Safa dan Marwah yang ke Hinan. Dan akan orang yang mengikut akan dia. Itu akan ia perang Imam Mahdi dan urung-urung yang ikut Imam Mahdi. Maka adapun tentera yang pertama, maka bahwasanya sampai ia kepada Kufah. Nya masa Imam Mahdi teman, pajan dikna trip contohnya wallahu a'lam. Diutus pasukan pertama sekali yaitu ke Kufah, sampai ia kepada Kufah dan mengalah ia atas negeri Kufah. Memang takluk. Diputakluk negeri Kufah yang Iraknya takluk sehingga dapat dikuasai lagi. Dan menawan ia, artinya menahan, ditun ia akan orang yang ada padanya daripada segala perempuan dan kanak-kanak, dan membunuh ia akan segala laki-laki yang balik. Nanggro Iraknya takluk sehingga kepada Nanggro Yaman, ke Nanggro Yaman di bawah pasukan Sufyani yang tuk dari Yaman ya. Uronyo Yaman kan kau gad kan ke uronyo Yaman nyu sehingga yang ke waktu dipimpin oleh Sufyani nyung cukup gad telepon. Tapi duduk berbalik menjadi raja yang cukup bro ada bumo. Nyoko hino mulanya aja ditebar kejahatan ji, dan akan diperang Imam Mahdi, membunuh ia akan segala laki-laki yang kabalik, dan mengambil ia akan barang yang didapat ia akan dia padanya daripada segala harta. Ubina harta yang dapat dijarah mandum, diambil mandum, kemudian kembali oleh tentera itu, maka jadi gempalah dengan masyrik. Gempalah dengan masyrik. Kemudian kembali oleh tentera itu, kembali berarti ke Yaman lem, maka jadilah gempalah dengan masyrik. Gempa hanya terjadi gempa, hanya terjadi gempa memang sehingga di daerah timur, masyrik kan timur. Maka mengikut akan mereka itu oleh seorang amir daripada segala umara, Raja Bani Tamim. Maka mengikut akan mereka itu oleh Thiro Raja. Nah Thiro Raja dari Bani Tamim sehingga akan mengikut juga Sufyani benar. Dikata orang baginya Syuaib bin Saleh. Nyanan dan raja tersebut bergabung si nganji maka melepas oleh Sufyani itu akan barang yang di dalam tangan mereka itu daripada tawanan, dan kembali akan dia kepada Kufah. Nyaman. Jadi watai sehingga na raja alam yang bergabung nganji yang baru ipeluk putakeun tawanan-tawanan dari Kufah dan kembali dalam tawanannya ke Kufah dalam sehingga sabak bergabung nganji. Menyogolong bergabung benar makan bergabung kan sehingga takluk dong Nanggro memang di bawah kekuasaan dia. Adapun tentera yang kedua yang diutus ke Mekah kan. Adapun tentera yang kedua, pasukan yang kedua yang bangkit oleh Sufyani, mana bangkit yang diutus oleh si Sufyaninya itu, maka bahwasanya sampai ia ke Madinah Rasul. Nyamban tinggal kalau terjadi peperangan truk Madinah aja. Truk Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berperang oleh mereka itu akan ahli Madinah. Leuro terjadi peperangan ini. Iprang ahli Madinah kalau pasukannya sehingga kan bejak kan. Ibu dah dari Nanggro ija. Menyoronya iprang panina. Dari Yaman ni peluru etna jauh. Kan cukup berat je hoi tu Palestin kan? Kan cukup berat je Dikna Nanggro kam lingku, Jazirah Arab dikna kam lingku. Kan kam lingku Arab Saudi, Mekah, Madinah yang kam lingku yo katruk Palestina tiga. Tapi tengah hanale kan payah diutus pasukan ni.
yang kah hana fungsi le tinggal sabak peluru lagi orangnya hana fungsi le. Maka berperang oleh mereka itu akan ahli Madinah 3 hari, kemudian masuk oleh mereka itu akan dia dan lemah dan kalah. Kalah talu memang talu tengok kota Madinahnya dapat dikuasai oleh si Sofyaninyo dengan pasukan ji. Ya, dapat ditaklukkan kota Madinah sehingga lemah dan nyan kalah yan. Kibang tulihinan alhamdulillah. kalah yan Madinah yan. Kan pasukan yang di Madinah dan menawan artinya menahan oleh mereka itu akan barang yang di dalamnya daripada ahli dan kanak-kanak. Ya, ahli dan kanak-kanak. Ya, urang yang di Madinah semuanya ditawan oleh mereka. Kai takluk ulam sabotut nanggrang. Kemudian berjalan mereka itu pada pihak Mekah. Tok Mekah ada ijak. Awal Madinah berarti ditakluk oleh punya baru ijak Mekah. Cuma kan cukup ngeri kah Mekah Madinah punya di nak takluk. Orangnya golom kenan heun ni. Sebenarnya golom kenan heun kafir golom izin Allah Taala untuk dapat dikuasai Mekah Madinah orangnya. Karena berperang Imam Mahdi dia ke. Di Madinah dia susun pasukan perang. Jino ka berangkat only ditakluk kota Madinah, berangkat ke Mekah untuk dinak berperang dengan pasukan Imam Mahdi dan orang sertanya dan urung-urung yang bersama Imam Mahdi. Maka tatkala sampai mereka itu kepada Bida, arti tempat Baida, yaitu tempat antara Madinah dan Mekah. Ya, truk bahasa tempat golong truk tambang kota Mekah antara Mekah dan Madinah. Nasjian kan yang kan menan putakeun niscaya putri nasjian niscaya tentang ke bahasa Arab saya udah dekeun padahal niscaya menasah nyanban rupanya makna menasahkan gerubahi ji gepu mensoh oleh Allah guna urang tapi jino kakan je ke urang le niscaya menasah akan mereka itu oleh Allah Taala sekaliannya. Nyopeh tak makna menasah pakiban. Apakah menasah biasa pakai kegemenso je hana je ke urang le? Apakah dirubah oleh Allah Taala menjadi kera semua? Ataupun boleh jadi berbalik. Iwa menasah hana jadah le. Nasahnya kan ka kebubatu. Lagi umpama ji nasabah hukum kebubatu hukum hana jadah hukum le. Nya boleh jadi sit maksudnya genasah oleh Allah Taala boleh jadi kembali dalam ke tempat ni. Boleh jadi ji dirubah oleh Allah Taala. Nya kan manteng oleh Allah Taala ke selamat kota Mekah padahal Madinah kan dapat dikuasai. Niscaya menasah akan mereka itu oleh Allah Taala sekaliannya. Dan bermula demikian itulah firman Allah Taala. Lagi Allah nekeun di dalam Al-Quran. Berarti tak ulahino ayatnya berkenaan dengan kiban makna nasahnya. Mensoh yang ke genasahnya ke gemensoh oleh Allah Taala berarti kan kagak kubatu nak jadi hijak le boleh jadi iji berbalik wau kampung boleh jadi iji gerubah haji lagi gekeun oleh Allah dalam Al-Quran walau tara iz fuzi'u fala fauta wa ukhidhu mim makanin qarib. Artinya jika engkau lihat ya Muhammad pada ketika mereka terkejut mereka itu maka tiada luput seorang jua pun dan diambil akan mereka itu daripada tempat yang hampir. Nyo berarti kena ayatnya kebetulan nya cerita ke singa Nabi Muhammad ke pegah mana diambil akan mereka itu daripada tempat yang hampir to kota Madinah ini tamang hana truk ke dia. Jika engkau lihat hai Muhammad pada ketika itu mereka terkejut maka tiada luput seorang jua pun hana tinggal yang menghiropi melainkan mereka itu akan diambil. Maka makna diambil boleh jadi dimatikan semuanya, boleh jadi pulang semuanya, boleh jadi dirubah rupa semuanya. Hanya mensoh kan dibatalkan, hana jadeh je menempuh perjalanan. Boleh jadi takkan aju berarti hana jadeh tameng, ijikan ke mensoh ke perubah rupa oleh Allah. Kakak hana jadeh tameng kota Mekah, kakak berbalik lah. Boleh jadi lagi nyan. Telah berkata Al-Arif Asy-Sya'rani dan dinamakannya nyepak kagak pegah bacut tentang siapa Sofyaninya nekun oleh Imam Asy-Sya'rani dan dinamakan Sofyani itu Urwah bin Muhammad As-Sofyani yang kalian Urwah bin Muhammad As-Sofyani karena dibangsakan kepada Abi Sofyan. Telah berkata Sya'rani dan tersebut dalam hadis bahwa Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata Hudzaifah nekun ya Rasulullah betapa halal membunuh akan mereka
ya Rasulullah pakan halu tapoh awaknya sabab awaknya dia pun Islam si raja kok get kemudian telefon bodoh ke sehingga waktu cerita oleh Nabi nya bak sahabatnya pernah cerita kisahnya oleh Rasulullah bak sahabat gekeun oleh sahabat ya Rasulullah kiban cara tak apa awaknya jika orang Islam si jika orang beriman si ya akan mereka bermula mereka muslimun lagi mentauhid akan Allah Taala maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya iman mereka atas murtad ji sehingga bergabunglah dengan pasukan kafir perang ke Imam Mahdi taklukkan ke negara-negara Islam tu nyo le si Sofyani nyo telah berkata Al-Arif Asy-Sya'rani lam dan dari karena bahwa mereka itu khawarij rupanya jenis kaum khawarij kan golongan kan murtad kan yang dia kafir golongan-golongan yang dipegang oleh Rasulullah baki jamun tinggal yang jadi kafir walaupun jihduh Islam berbeda di Islam baji tapi padahal dia itikadnya telah kafir salah satunya adalah golongan khawarij rupanya termasuk dalam golongan khawarij ya nyambat ke pegang dan berkata mereka itu dengan ijtihad mereka kiban model-model anggapan awaknya ibu duk Islam sih makanya fikir dia urung ji Islam pompon nyoga tapi duda-duda cukup parah bahwa arak itu halal ibarat minum khamar minum arak itu boleh yang fatwa awaknya dan serta demikian itu bahwasanya mereka berperang mereka itu awaknya bahwatanya ke berperang firman Allah Taala innama jazaa'al ladzina yuharibunallah al ayah sesungguhnya balas segala mereka yang berperang oleh mereka itu akan Allah ya, sesungguhnya balas segala mereka nyo dalam ayatnya yang keceritakan tentang berperang mereka yang mana awaknya iprang kaum muslimin dum iprang urung Islam dimanapun urung Islam enak takluk dunia gimana cara bena urung Islam aja. Kemudian disebut dalam hadis yang lain pula dalam suatu hadis naga begah pada mubayaah al-mahdi al-mahdi artinya mubayaah Imam Mahdi yaitu Imam Mahdi dikumpulkan dan pesumpah janji setia untuk menjadi pengikut Imam Mahdi yang mubayaah kekan bahwa Mahdi itu berkata iya igoknya pi kagum sapat manusia dum di Mekah tapi igoknya hide ge susun strategi ke kiban kekan Imam Mahdi hai segala manusia keluarlah kamu kepada berperang akan seteru Allah nya cukup jai dumuru ijak di seluruh penjuru bumi yang truk-truk jak kena bersapat bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Adapun nasid hanajak tapi bak nanggro masing-masing. Lagi orangnya urung bantu Palestina, nah yang jak gede, nah yang menggalang dana di negeri masing-masing, nah yang berdoa di negeri masing-masing. Muno ke singa watai Imam Mahdi. Itu pun dari seluruh umat bak tinggal dunia tinggal urung Islam. Jadi mereka itu bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Jadi kekal Imam Mahdi hai segala manusia keluarlah kamu kepada berperang akan seteru Allah. Tebik legata mandum bergabung untuk hancurkan musuh Allah dan seteru kamu dan juga musuh gata mandumnya. Maka diperkenan oleh mereka itu akan dia urung muslim mandum setuju. Muslim tentu muslim yang tidak murtad, muslim yang benar imannya. Sehingga yang ke ahwate tren Imam Mahdi dan Nabi Isa nyoke. Pada keluar Imam Mahdi dan Nabi Isa nyoke mupisah ke roh manusia ke bukan. Manusia yang munafik dengan manusia yang hana munafik mempisah juga roh. Yang meriju bergabung setiap pasukan roh masing-masing, setiap pimpinan roh. Orang Islam yang munafik nyo langsung jum bergabung dengan orang Yahudi. Pak ngen awak kafir guna. Orang Islam yang memang hana munafik bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Sampai ke pegah cukup jai penduduk Madinah bak watenyan tinggal nya nak banyak berpisah haju yang munafik yang mandum jum pisah. Walaupun orangnya Islam ni tapi Islam munafik hana beres Islam ni. Dan tiada durhaka mereka itu baginya akan suatu suruhnya. Orang yang akan bergabung dengan Imam Mahdi semuanya akan tunduk dan patuh kepada Imam Mahdi, hana pernah ya hanam tirapih yang membangkang atas perintahnya. Maka bahwatanya keluar Mahdi, Imam Mahdi dan orang yang sertanya daripada muslimin daripada Mekah ke Syam. Tubitlah dari negara Mekah menuju ke arah Syam, ke arah Palestina orangnya. Ya, nyamban Imam Mahdi dengan pasukan-pasukan ke menyok ke Imam Mahdi dak orangnya awaknya ke kai hei Imam Mahdi kan dalam syair-syair awak Palestina ke kai jajah oleh Israel hanya ke jinokan kai hei Imam Mahdi je karena awaknya diikut lagi tanya diikut sih
bahwa esok akan keluar Imam Mahdi membebaskan negeri Palestin tersebut. Yang keempat, ayo keluarlah Imam Mahdi dari Mekah menuju ke Syam. Syam salah satunya itulah Palestin, karena berperang akan Urwah bin Muhammad As-Sufyani. Nah, nyakanya Urwahnya juga kena dikirim pasukan dan ditakluk kota negeri Syam. Hanya kah awak Yahudi uronyo, kadang tiknya ke pasukannya tengok kan bergabung waknya mendum-mendumnya ke Yahudi uronyo, Israel uronyo. Nah, cumanya kan hana taturi dari teruk pada begitannya pasukan Sufyaninya seolah-olah untuk urung lain. Dan orang yang sertanya dan akan berperang urung-urung bersamanya Sufyani daripada Bani Kilab, keturunan Kilab, Bani Kilab. Dan bagi Imam As-Suyuti pada barang yang bergantung dengan Imam Mahdi hingga bawa berkata ia oleh Imam As-Suyuti menyampaikan kisah yang berhubungan dengan Imam Mahdi menurut pegah. Dan adapun Sufyani maka dibangkitkan kepada Mekah. Ya, naga pegah Sufyaninya dibangkitkan kepada Mekah akan tenteranya daripada Syam. Ya, Sufyaninyo hideh buno gepegah patah diaman kan? Nyo na tenterajih yang berada di Syam. Yang ke kafir yang na di Syam, yang ke Yahudi yang na di negeri Syam, Palestina uronyo. Yaitu ijih akan dikerahkan pasukan jih menuju Mekah untuk memerangi pasukan Imam Mahdi. Maka terkelam dengan mereka itu dengan tempat yang bernama Baidak. Maka tenggelam iut lebumo kena Baidak bunuh. Ya, yang geberah Baidak bunuh antara Mekah dan Madinah. Yang geberah gemensoh nyokonyo kam rempek. Makna gemensoh bunuh kena gepu batu rupanya awaknya iut lebumo batu gadah himandum hinan. Jadi awak taijak dari negeri Syam yang ke Palestina uronyo mau menuju ke Mekah nyan di satu tempat yang bernama Baidak, tiba-tiba awaknya iut lebumo hinandum. Maka tiada lepas daripada mereka itu melainkan seorang jua musirat dan selamat kecuali siraudeng. Nyokonyo makna mensoh buno yang nak hukum dayo kan berbalik rupanya iut lebumo. Maka je lu bekah bunuh kena pukul waknyan pukul gerobah makna mensoh adapun iwo lau gampung dro rupanya kan iut le bomo nyen pegah le pegah Imam As-Suyuti. Ya, tiada lepas mereka itu melainkan seorang jua yang mengkhabarkan kepada Sufyani ya pegah gedeh bak pimpinan ni bak rajai bak Sufyani bahwa askar itu sudah binasa lah, pasukan di kabeh mati mandu biut le bomo. Genyan Allah matang selamat kota Mekah. Maka tatkala yang kerja sampai uronyo baik tapi kitanya waknya nak ingin berperang uronyo baik tapi kelek tanyo nya rudal dan peluru hantam pernah diarahkan ke Mekah tapi hancur di udara. Ana uronyo kan uronyo matang sejak puluhan tahun yang silam pernah awaknya nya rudal-rudal awak kafirnya nak diarahkan yang ke Mekah. Cuma diji meledak di udara hancur. Genyan tiga bersalamat oleh Allah tak kena gerah kan pintu masuk kota Mekah dan Madinah itu dijaga ketat oleh malaikat yang jaga ya, kan urung jaga malaikat yang jaga. Makanya enggak kira tanpa pelurunya hancur di udara. Maka tatkala mendengar Sufyani akan kata laki-laki itu patai dengar si Sufyani raja zalim mipai maka ia pun menghimpunkan segala askar lalu berjalan ia menghadap ke Mekah. Yang bawa tanya teman tengoknya kejadian ukur teman tengok. Ramai tanya hadat orangnya ukur si Sufyani nyo kan kana kan Israel orangnya kan dia ukur jinya. Teman kiban-kiban terbentuk dengan seiring perjalanan waktu teman tengok sampai terbentuklah raja yang zalimnya. Teman ketak tengok pakiban. Jadi ikirim pasukan bala tentera lain lagi ke Mekah dan berjalanlah Imam Mahdi itu dengan segala orang sertanya berhadap kepada si Sufyaninya. Jadi berjalan Imam Mahdi untuk memerangi Sufyani tersebut, maka berperanglah Mahdi itu dengan Sufyani. Terjadilah peperangan antara pasukan Imam Mahdi dengan pasukan Sufyani yang ada di negeri Syam. Maka dengan takdir Allah Ta'ala penolong bagi Imam Mahdi. Dengan seizin Allah Ta'ala kalah pasukan Sufyani, menang pasukan Imam Mahdi. Maka Sufyan pun pecah perangnya. Pecahlah perangnya. Artinya yang ke si Sufyaninyo pun pecah perangnya, maksudnya kucar kacir pasukannya, pijit akan hancur kalah lah dan disembelih orang akan si Sufyani itu. Mana disembelih dibunuh kah mati raja zalimnya. Berarti siapa? Pasukan Imam Mahdi yang poh raja zalimnya. Nyampe ada kaitannya proses jihad. Dia cukup trip kan dikuasai dunia aja. Cukup trip kai perang-perang orang Islam dum dudo je baru mati ni.
Dan yaitu laki-laki daripada anak Khalid bin Yazid ya, bin Ubay bin Abi Sufyan ya. Dan yaitu disembelih orang akan si Sufyani itu. Dan yaitu laki-laki daripada anak Khalid bin Yazid nyoso yang poh nyo, makna disembelihnya kan dipancung kah, dibacok kah, kan ditusuk kah menan, yaitu tirau ragam daripada anak Khalid bin Yazid bin Abi Sufyan. Tambah keturunan dua rupanya, tambah keturunan yang poh Sufyani benar. Timbang ya, timbang tubuhnya dengan mukanya bekas cacar. Nyo si Sufyani ya, si Sufyani nyo kena pegah awate mati ji, tumbang tubuhnya dengan mukanya bekas cacar dan dengan matanya fasek putih, keluar ia daripada pihak negeri Damsyik ataupun Dimiski. Damsyik di daerahnya nih nyobele kita ulam ile kan pukul yang poh Sufyani nyo kena pegah, dan yaitu laki-laki daripada anak Khalid bin Yazid, laki-laki daripada anak Khalid bin Yazid ataupun si Sufyani nyan yang kena pegah nyo kan buno yang poh si Sufyani nyan kan pasukan Imam Mahdi. Pasukan Imam Mahdi, maka Sufyani pun pecah perangnya ke talu perang lah, dan disembelih orang akan Sufyani, artinya dia itu dibunuh, dan yaitu nyokenyo yaitu nyopu yaitu nyo si Sufyani ataupun urung yang po Sufyani nyo ya ka beta kita kita mufhum ji tirau ragam daripada anak Khalid bin Yazid ibni Abi Sufyan. Bata epu si Sufyani nyo nan Sufyani guna Urwah kan, Urwah bin Muhammad Al-Sufyani geken. Daripada anak Khalid bin Yazid nyo urung lain bin Abi Sufyan. Khalid bin Yazid bin Abi Sufyan berarti urung lain, urung yang poh ji. Tumbang tubuhnya dengan mukanya bekas cacar, dengan matanya fasik, mata yang hanager kena pegah fasik kan, putih, keluar ia daripada pihak negeri Dimiski Damsyik. Nyo ke si Sufyani nyo kena pegah nyo keluar si Sufyani nyo daripada negeri tersebut, bak wate kena mati ji. Yang mana naju nyo kan hana tak jelas kiban yang kepegah sabak hana moho ataupun nya tersebut. Dan kebanyakan orang yang mengikut akan si Sufyani itu daripada Bani Kilab, berbuat ia akan orang yang berbuat dan membunuh ia akan kafilah Qais. Nyukum meno ji kafilah Qais nya nak kelompok roh singa yang akan dipoh lagi yang namanya kafilah Qais, maka menyenang gepesenang oleh Allah Ta'ala akan segala orang Islam daripadanya dengan sebab zahir Imam Mahdi. Sehingga hangka kebangkit Imam Mahdi senanglah orang Islam nyo awal dikuasai lagi le hero raja zalim bit dikuasai dunia baru kepelahi Imam Mahdi. Hal lagi orangnya kafir kan dikuasai dunia nyo sehingga barulah kepelahi Imam Mahdi. Yang kehinan baru senang hati orang Islam, baru gembira, tapi nyo kan jatuh korban cukup jahil le dong. Putalu nanggro dong. Hanya sabar-sabar oleh pun Palestina, hanya negara-negara lain sampai sehingga yang ke si Sufyani nyo Muhammad Urwah bin Muhammad nyo lah yang kuasai. Lagi yang kepegah ini yang kuasai dunia ada kena ju dang keluar Imam Mahdi. Nyo kajian etno dan setengah riwayat manteng cerita Sufyani nyo si nyo. Kalau panjang cerita je kepegah nyo yang kepegah putra nyo tanda kiamat, sebahagian kepegah nyo tanda kiamat karaya nyo, tanda kiamat kubra kalahi si Sufyani raja yang zalim tersebut. Kaji anda kaji ji wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.